Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya harap ketua kelasnya gue nyiapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materi, kita absen dulu ya, presensi. Silakan dengarkan namanya. Alvino Petra, Anita, Asraf Nasir, Brian, Dewa Putra, Febrianto, Gusti Ayu. Sebelum kita mulai materi, kita lihat dulu video yang saya tampilkan. Perkenalkan, nama kakak Kak Eka. Sejak kecil, kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi, kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyai, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu seringnya suka berubah-ubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda, masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi? Kita dari sini dulu. Apa tadi? Harus rajin belajar. Sini. Tetap semangat meraih cita-cita dan belajar. Sini. Oke, meskipun kondisi ekonomi kita kurang, tapi kita harus semangat ya. Di desa apa saya? Kompleks Pasar. Oke, daerah sini. Kelompok 2, daerah mana? Kalian dari daerah mana kebanyakan? Paksa pantai ya. Daerah sini. Kelompok 3 ya. Mora. Nah, oke. Kelompok 4, kebanyakan daerah Oke, boleh. Silakan. Mora. Ya. Kebanyakan Mora ya. Jadi
Apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah bagian dari pelajaran kita hari ini. Ya. Interaksi ruang dan interaksi antar ruang. Dari diskusi, siswa mampu menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Berarti dari setelah diskusi nanti, kalian sudah paham, oh, apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Ya, paham sampai sini? Oke. Pernah dengar apa itu ruang? Oh, ruang adalah tempat mengisi. Kelompok 4, kelompok 3. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Di sini ada foto apa ini? Kita sama desa. Nah, oke. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok tuh masing-masing kelompok mendiskusikan dari hasil foto ini apa yang ingin kita cari, ya, apa yang ingin kita ketahui. Kemudian ketua kelompok menuliskan, ya, di papan. Oh, bukan itu ya. Nomor 3. Untuk menjawab masalah-masalah kalian, maka nanti akan ada sesi diskusi. Sebelum kita diskusi, coba diperhatikan dulu. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak ya di JS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Saya harap bisa dipahami ya. Nah, jadi dari video tadi itu adalah referensi untuk kalian untuk membacakan masalah dari kalian yang sudah kalian. Ini ada modul. Dari masalah yang kalian sudah tuliskan, silahkan didiskusikan dengan temannya dengan modul yang sudah dibagikan, ya. Silakan dibaca-baca modulnya sambil didiskusikan tentang masalah yang sudah dituliskan di papan tulis.
Ada pertanyaan untuk nomor 1? Tidak ada dari kelompok lain yang mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan? Oke, jadi nomor 1 tadi dia berdiskusi tentang identifikasi wilayahnya. Dia menyebutkan tentang wilayah bagaimana tingkat penduduknya, apakah tidak, ternyata daerahnya ada daerah yang padat ya. Ya, oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi? Oke, silakan. Dengarkan kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 4, apakah sudah bisa dipresentasikan? Jadi dari penilaian diskusi tadi, diskusi yang terbaik yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Nah, dengan poin predikat A ya. Nah, untuk kelompok 2 dan 3 mendapatkan predikat B ya. Artinya sudah baik, cuma perlu lebih serius lagi ya. Bagaimana dengan jurnal refleksinya? Sudah diisi? Silakan dikumpul. Ini ada tes. Silakan jangan lupa namanya. Ya, sudah semua? Karena pelajaran kita sudah berakhir, kita kelas tolong disiapkan untuk penyelesaian pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar.